Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku juga dimanapun berada, yang berbahagia selalu, dan moga-moga dilimpahkan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk sebagian adabnya pada guru. Kenapa kita harus meyakini bahwa keutamaan guru itu lebih utama daripada orang tua. Wa amma adabu ma'a ustadihi, lan sebagian utawi tata kramane murid marang guru. Faminha mongko iku setengah saking adab marang ustadi. Ayata kita anna fadlahul akbaru min fadlihi walidayhi. Ya, ayata kita anna fadlahu akbaru min fadlil walidayhi. Mengitikadkan bahwa keutamaan guru itu lebih besar walidahi terhadap orang tua. Kenapa keutamaan guru lebih utama dibanding orang tua? Li'annahu yurabbi ruhahu. Li'annahu yurabbi ruhahu. Krana setuhune guru iku ing andidik sapa guru ing ruhe muta'alim utawa wong kang belajar. Li'annahu yurabbi ruhahu, karena sesungguhnya li'annahu yurabbi ruhahu, karena sesungguhnya guru itu mendidik atau mengajak di dalam rohnya, ing dalam rohe. Li'annahu yurabbi fi ruhahu, karena seorang guru itu mendidik ruhnya murid atau ruhnya orang yang belajar. Makanya kembali pada bab sodako. Bab sodako seutama-utama sedekah. Saya tegaskan kembali biar enggak salah persepsi. Seutama-utama sedekah itu adalah orang tua. Maksudnya seutama-utama sedekah itu adalah keluarga dulu. Dan seutama-utamanya keluarga, sedekah kepada keluarga, itu yang diprioritaskan adalah orang tua. Orang tua, kita mempunyai 3 orang tua. Orang tua utama adalah guru atau ulama. Kemudian orang tua kedua, orang tua yang melahirkan. Kemudian orang tua yang ketiga adalah mertua. Kemudian tetangga kanan kiri. Itu yang utama, tetangga kanan kiri. Orang tua, orang jompo, fakir miskin. Sekitar lingkungan kanan kiri, anak yatim kanan kiri. Baru kemudian orang lain atau di luar lingkungan kita. Itu kemudian tentang ma'ruf nahi mungkar.
Saudaraku sekalian, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat sulit. Tahun-tahun yang penuh fitnah. Maka bagi yang saudaraku yang mempunyai kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan, mari kita dirikan kebaikan, kita tegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Karena di tahun-tahun ke depan, tahun ini dan tahun ke depan, saudara sekalian, tingkat depresi seseorang dan juga dekadensi moral semakin parah. Maka banyak orang nanti mencari aktivitas religius atau mencari aktivitas kesibukan di bidang spiritual karena untuk menenangkan hati atau mengobatin hati. Maka monggo saya mengajak secara pribadi kepada teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang punya kekuatan, kalau mampu mendirikan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis mujahadah, majelis zikir, mari kita niatkan mencari ridha Allah Ta'ala, membantu sesama. Jangan sampai menambah penderitaan saudara-saudara kita dengan pembodohan akidah atau mencari kesempatan di atas penderitaan saudara-saudara kita. Maka seandainya mampu mendirikan majelis taklim atau majelis ilmu, carilah ulama yang bersanad salafus sholihin, yang bersambung pada sanad baginda Rasulullah SAW, sehingga mampu mengajak ke jalan yang benar, ila zulumati wan nur, mengajak zulumatin ilan nur, kegelapan kepada cahaya. Jangan mencari ulama dunia yang mengedepankan bil fulus, sehingga selalu memakai strategi akal bulus. Contoh, saat saudara kita dilanda kesempitan hidup, ingin mencari obat ketenangan dalam hati, obat hati diantaranya adalah zikir, puasa, membaca Al-Quran, kemudian berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang soleh. Dan berinteraksi dengan orang-orang soleh itu termasuk salah satunya adalah ziarah kubur. Maka sebaiknya ketika mengajak kepada jamaah untuk ziarah kepada waliullah atau ziarah kubur pada orang tua, lebih dikedepankan ilmunya
adabnya ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, untuk takarub, mendekat kepada Allah, menenangkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, carilah ketenangan hati dengan bidzikrillah, mengingat Allah. Allah ditegaskan dengan huruf tauhid, Allah, dan hanya ala bidzikrillahi tatma'innal qulub, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, itu jadi dikedepankan ilmunya, bahwa ziarah itu untuk mengingat kematian, untuk mendekat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Jangan dibelokkan akidahnya demi fulus, kemudian mengakali, akal bulus mengakali jamaahnya. Mari kita ziarah ke kubur sana untuk wasilah ini, untuk perantara ini, supaya ada kelancaran rezeki. Jangan sampai ada jamaah yang mencium makam atau mencium batu nisan di makbar. Itu pembelaan atau pembodohan akidah. Demi fulus karena jamaah itu mengeluarkan uang sekian, nanti dapat keuntungan sekian. Orang yang ustadz itu dapat keuntungan sekian dari menggerakkan jamaah itu untuk ziarah-ziarah itu demi fulus. Sungguh naif, kawan. Sungguh sangat ingat sunatullah, hukum sebab akibat. Jangan sampai kita membodohi. Makanya jangan sampai kita menggadaikan, menjual agama untuk kepentingan pribadi yang tiada arti. Maka mari kita sebisa mungkin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian jika melihat mungkar, maka harus mencegahnya dengan kekuatan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Maka bila tidak dapat, maka harus menegur dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Maka bila tidak bisa juga, maka hendaknya membenci di dalam hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan membenci kemungkaran dalam hati itu ada termasuk iman yang sangat lemah. Itu tingkatan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Sabda baginda Rasulullah SAW yang diterangkan Abu Sa'id Al-Khudri. Makanya saudaraku sekalian, jangan heran ketika Allah menghadap suatu kaum atau suatu negeri, ketika dijungkir balikkan atau suatu negeri itu atau diuji, bisa jadi itu ujian untuk orang yang beriman, jikalau di situ ada orang yang beriman yang selalu bertasbih. Bisa jadi itu suatu ujian, bisa juga itu teguran Allah, karena orang yang beriman itu tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baginda Nabi bersabda yang diriwayatkan Al-Baihaqi,